Oke, kembali lagi pendengar di Talk Today. Buat penonton kami yang setia selalu dengerin dan juga nonton YouTube-nya kita ya, Dis ya. Betul. Di RRI Batam Official, kita kembali menemani Anda di alam. Di alam. Wow. Kalau kemarin masih nggak ya? Di episode berapa ya kemarin ya? Sekitar episode yang lalu kayaknya. Ya, 2 episode belakang lah ya. Kita kemarin ada di pantai Bale-Bale. Bale-Bale. Nah, ini kita berada di sampingnya ya, Dis ya. Sampingnya. Sekarang kita ada di Pandang Tajemu. Ini ada lokasi mangrove di Batam ya. Dan tadi pagi juga sebelum kita syuting, teman-teman RRI dan juga teman-teman dari teman-teman media ya, teman-teman yang ada penanaman mangrove ya. Iya, ada penanaman mangrove juga di sini. Tadi juga dihadiri seluruh pengelola di sini juga ya. Ada Pak ini ya, ada Pak Geri, ada Bang Geri juga. Pokoknya belum ganti nih. Iya. Tadi. Iya, masih 100% baru kelihatan banget ya. Iya. Ada Tapi kita bootnya. kenalin dulu kayaknya Jos ya. Iya. Untuk hari ini karena kita di mangrove, kita akan berbicara tentang mangrove. Ya gimana mangrove ini menjadi tempat wisata juga dan gimana merawatnya. Ya kita beri tema merawat mangrove, implementasi cinta tanah air. Betul. Dan Headline-nya kita cinta sudah tanah air ya. menghadirkan narasumber untuk kita ajakin ngobrol di Talk Today hari ini. Ada Bang Geri dari Ketua Desa Wisata Pengelola Ekowisata Mangrove Pandang Tajemu. Halo Bang Geri. Halo Bang Geri. Selamat datang di podcast kita. Siap. Tapi sebenarnya kalau sampai Reru udah sering sih Sering sebenarnya, ya. Bang Geri ya. Karena memang kita sebagai masyarakat Batam yang 90% ini laut gitu ya. Betul. Kita selalu pengen tahu suara-suara teman-teman yang mengelola wisata dari laut. Nah, makanya kita juga mengundang Kak Ninda. Ini adalah Ketua Pokdarwis Sambau. Halo Kak. Halo Kak Ninda. Selamat datang Kak Ninda. Assalamualaikum di Kak, podcast sehat ini. ya? Selamat. Waduh. Nah, kita di lokasi ini tadi pagi memang ada penanaman mangrove. Tadi pagi Bang Geri itu ada berapa pohon yang ditanam, Bang? Ada 50 pohon. 50 Ada 50 pohon ya. Iya. Itu lokasi di sebelah mana, Bang? Tadi Di sebelah sana, di depan. Oh, di belakang kita ini ya? Sini ya? Di belakang kita ini ya. Bisa dilihat ya, di belakang situ Iya. teman-teman ya. Tadi lumayan banyak ya, 50. Tapi biasanya kalau penanaman kayak gitu rutin dilakukan nggak sih, Bang? Sangat rutin sekali. Selain kita ada penanaman bersama beberapa instansi, kemudian mahasiswa, bahkan pelajar, kita juga komunitas selalu melaksanakan penanaman. Selain penanaman juga monitoring, itu yang paling utama. Jadi bukan hanya menanam, tapi bagaimana memastikan tanaman itu, mangrove itu Bisa akan hidup. Untuk Jadi berkelanjutan gitu ya Bang Geri ya? betul sekali. Nggak cuma ditanam habis itu udah tinggalin lah, biarkan alam Iya, yang betul. merawat dia Merawatnya. gitu ya. Iya, betul. Harus ada orangnya juga gitu ya Pak ya? Bang Betul, Geri ya? Iya, betul. Ah, ini merawatnya. Aku tuh nggak tahu kalau misalnya tanaman biasa yang di depan rumah, di taman gitu kan, kita mungkin paham lah ya cara merawatnya, kasih siram, kasih pupuk. Pagi, segala macam. sore gitu, pupuk Kalau ya. mangrove tuh beda nggak sih, Bang? Beda ya, beda. Beda, Kak? Ya, beda. Ada sedikit perbedaan lah gitu. Apa tuh Kak bedanya di mana? Kalau di mangrove ini sebenarnya sih pada prinsipnya ada sedikit aja sih perbedaannya gitu. Di mangrove ini kan pantai ya. Jadi kendala kita adalah sampah sebenarnya. Nah, jadi setiap penanaman itu pada saat kita monitoring itu pasti hambatannya adalah sampah. Sampah yang bergelantungan di pohon-pohonnya itu. Jadi ya itulah salah satu kita monitoring untuk membersihkan sampah-sampah tersebut agar pohonnya bisa aman tumbuh dengan. Ini kalau boleh tahu monitoringnya seminggu berapa kali atau per bulan? Kita biasanya sih seminggu sekali Seminggu gitu. sekali? Ya, seminggu sekali karena kan kita hari-hari ya di sini ya. Jadi bukan hanya sekedar ini, biasanya kita jalan-jalan itu sambil setiap lihat hari ya? sambil jalan sambil ngecek gitu. Oke. Jadi tim juga seminggu sekali kalau misalnya ada ini diambilin tuh. Tapi tiap kali monitoring selalu ada sampah, Kak? Selalu. Nah, ini ya, tolong teman-teman ya, jangan buang sampah ke laut ya, tolong. Ini yang rusak ekosistemnya banyak ya. Banyak banget karena di mangrove ini kan banyak ekosistem, ada ikan, ada tumbuhan, betul. dan lainnya juga. Fungsi mangrove kan saya rasa teman-teman sudah pada tahu lah ya untuk menahan abrasi dan segala macam. Betul. Apalagi sampahnya kayaknya sampahnya dari luar kayak bukan dari warga sini ya. Iya. Betul. Betul sekali. Biasanya sampahnya dari mana? Sampah itu dari laut itu Dari bukan laut yang ya? kan ke bawah arus ya. Iya, betul. Jadi sampah itu ternyata sampah yang bersandar ke pohon-pohon mangrove yang ada di sini itu bukan hanya sampah-sampah dari sini, bahkan malah dari luar ketika pasang dibawa oleh arus. Dan juga saya
saya juga melihat tuh beberapa sampah itu yang merek-merek dari internasional ya, yang tidak ada kita temui di sini ya. Oh, yang bukan produk Batam, bukan produk Indonesia. Ini gimana gitu cara kita ngasih tahu ke penonton internasional kita ya supaya tidak buang sampah ya? Ini kebetulan karena kita serumpun ya. Saya rasa nggak ditranslate bahasa Inggris pun udah tahu lah ya apa yang kita ucapin kita ya. Auto caption nanti. Auto caption ya. Jadi memang kalau mangrove ini kan walaupun ini letaknya di Batam, yang diuntungkan sebenarnya bukan kita aja. Betul. Yang diuntungkan Anda juga yang ada di negara tetangga kita yang dekat ini ya. Oksigen yang dihasilkan bener, gitu ya. Manfaat-manfaatnya kita butuhkan ya gitu. Tapi ini kalau di sini di Padang Tajam ini lokasi mangrove-nya berapa luas sih Bang? Kalau di lokasi sini ya kurang lebih itu sekitar perkiraan sekitar 5-7 hektar. Cuman kebetulan kami mengelola bukan hanya di hutan yang ada di kampung ini saja. Cuman ada juga hutan kawasan hutan lindung. Di sebelah kanan kita ada hutan lindung dan sebelah sana ya itu hutan lindung. Kurang lebih hampir sekitar 200 hektar lah. Yang di-manage sama Bang Giri di Sambau ini ya? Melalui kelompok kami ya. Kelompok Pokmaswas, kemudian Pokdarwis gitu. Dalam pengawasan, dalam monitoring, dalam menanam kembali pohon-pohon yang sudah rusak seperti itu. Tapi banyak yang bilang kan sekarang ini masalah lahan sih yang paling sering ya. Jadi kalau Bang Giri tadi bilang kan, kita setiap waktu itu pasti melakukan penanaman. Iya betul. Mau ditanam mana? Lahannya kan pasti terbatas seperti yang Bang Giri katakan tadi. Apakah masih akan diperluas nih? Kan kurang lebih di sini 7 hektaran. Apakah semuanya sudah tercover atau masih mau ditanam lagi? Jadi sebetulnya dalam menanam mangrove itu sendiri sebenarnya ada beberapa metode. Dan kebetulan kami dulu salah satu kelompok binaan dari BRGM waktu itu ya. Waktu sebelum presiden zaman dulu namanya zaman Pak Jokowi itu namanya BRGM, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Nah di situ kami diajarin bagaimana menanam metode-metode tanaman yang harus kita tanam gitu. Jadi sebetulnya menanam mangrove itu bukan hanya di lokasi yang kosong. Jadi contoh seperti depan ini kan ada beberapa pohon yang sudah tumbang. Artinya kita bisa menanam di lokasi pohon-pohon yang sudah tumbang itu. Artinya direstorasi gitu ya? Restorasi seperti itu. Jadi sebetulnya kita nggak harus menanam mangrove itu di lokasi yang kosong gitu. Bahkan bagaimana tegakan pohon mangrove yang sudah ada itu tetap akan berkelanjutan. Jadi misalkan ada yang mati, otomatis yang sudah kita tanam itu akan tumbuh lagi begitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi berarti mangrove ini Bang ada usianya ya? Sebetulnya pastinya usianya saya berapa sih kami belum melakukan penelitian ya, mungkin nanti akademisi akan memberikan penjelasan, tapi yang jelas pohon mangrove itu bisa berusia puluhan hingga ratusan tahun, bahkan yang sudah ada di sini itu menurut penelitian beberapa akademisi itu yang di jurusan kehutanan itu menyatakan di sini ada pohon mangrove yang usianya sudah di atas 100 tahun. Ada juga yang lama gitu. 1 abad. Lebih tua daripada Republik ini ya? Iya, betul sekali. 80 gitu ya? Iya. Karena pohon mangrove itu yang tegak ini, itu kalau menurut penelitian atau menurut ilmuwan itu 1 tahun tuh hanya 1 senti. 1 tahun hanya 1 senti dia tumbuh. Wah. Nah bayangin aja itu berapa senti kira-kira yang di depan. Berapa meter itu ya? Betul sekali. Berarti kalau selama ini ada perusakan mangrove, pembukaan lahan di laut, itu sangat kacau sekali dong buat ekosistem laut kita ya. Karena pertumbuhannya setara cuma 1 senti. Betul sekali. Sebetulnya yang sulit itu bukan hanya menanam, Mas, tetapi bagaimana menjaga yang sudah ada. Nah, itulah yang menjadi kendala kami sebagai penggiat lingkungan, terutama mangrove. Bagaimana kita bisa memastikan dan mendapatkan dukungan dari pemerintah, pusat maupun daerah, bagaimana pohon yang sudah hidup ini, yang sudah terjaga ini bisa dirasakan oleh anak cucu kita yang akan datang. Kurang lebih seperti itu. Ya, aku mau ke Kaninda nih, kan Kaninda ketua Pokdarwis di Sambau ya. Kan suka sini juga kan, pantau-pantau juga bareng sama Bang Giri. Nah, kita ngomongin tadi mangrove secara teknikal, tapi kalau secara nilai jual untuk wisata, nah itu apa yang biasanya bisa dijual nih Kak? Iya, satu lagi, saya bukan ketua Pokdarwis seluruh Sambau, tetapi saya ketua Pokdarwis Padang Tajam khususnya. Iya, khususnya Padang Tajam. Iya. Kalau untuk wisata ya sangat menjual, terutama di mancanegara khususnya, karena kalau di tamu mancanegara mereka itu sangat excited, sangat menghargai, sangat peduli terhadap mangrove.
Jadi seandainya mereka datang ke sini, itu mereka benar-benar kontribusinya luar biasa. Dan untuk anak-anak sekolah terutama, kita memang memberikan pencerahan terhadap anak-anak mancanegara bahwasanya di Kota Batam ini yang udah sangat minim hutan mangrove-nya, dan alhamdulillah di sini masih terjaga. Dan memang di sini kita ada pohon mangrove yang usianya 130-an tahun. Itu kenapa sampai orang juga mungkin kaget ya, kok usianya sampai segitu gitu. Nah, alhamdulillah dulu itu kakek saya sendiri yang menjaga sebelum kami lah ya, kakek sendiri itu meninggal di usia 100-an tahun gitu. Nah, jadi kebayang aja pada saat itu ini tuh sudah ada gitu. Sudah ada gitu. Nah, sedangkan kakek saya aja usianya udah 100-an tahun gitu di sini gitu ya kan. Artinya memang ada pohon-pohon yang memang usianya udah 100-an tahun gitu. Dan sesuai juga dengan penelitian akademisi bahwasanya hutan mangrove yang ada di Pandang Tak Jemu ini memang usianya ada yang 130-an tahun seperti itu. Nah, terkait memang udah cukup lama ya, udah turun-temurun memang ya untuk menjagain mangrove di sini. Tadi Kak Nindi katakan kalau teman-teman yang dari internasional lah ya, anak-anak sekolahnya, masyarakat sana, excited banget nih datang ke sini ya untuk menyaksikan mangrove dan cari tahu informasi fungsi mangrove ini dan gimana pelestariannya. Tapi kalau teman-teman kita yang domestik, yang lokal gimana sih Kak Nindi? Sebenarnya juga sama gitu. Cuman kan terkadang banyak yang belum paham gitu tentang masalah mangrove. Orang taunya bakau gitu gitu kan. Belum tahu bahwasanya bakau itu adalah cuman salah satu jenis yang ada di dalam mangrove seperti itu gitu. Nah, jadi kalau mancanegara kan mereka udah tahu ya, kebanyakan mereka itu sebelum turun mereka itu udah belajarnya udah gitu kan, seperti itu. Sebenarnya gitu aja sih gitu. Kalau kita kan kebanyakan di sini itu malah udah turun baru ternyata begini, ternyata manfaatnya begini. Sebenarnya perbedaannya cuman seperti itu aja sih gitu. Kalau kita leading by teaching ya Dis ya. Betul. Disentuh dulu baru ya. Baru ada ya ternyata gitu ya gitu. Tapi ini tadi aku lihat ke depan, dari depan ke sini ada beberapa kayak rumah-rumah gitu ya untuk berkemah gitu-gitu. Itu sering ada kegiatan juga Kak di sini gitu. Sering alhamdulillah sering gitu. Di sini dipakai untuk anak-anak yang camping ya gitu. Nah, terus pondok-pondok itu memang dipakai buat menginap kayak gitu. Jadi lebih ke para guru ya yang ini gitu berkegiatan, dan mereka biasalah kalau para guru kan biasanya ada banyak kegiatan gitu. Jadi itulah yang salah satunya pondok-pondok itu digunakan untuk itu. Oke, tapi biasanya kalau yang nginep itu ada kegiatan kayak penanaman gitu juga nggak sih? Atau ada edukasi perawatan mangrove nih apa gitu, ada juga? Ada. Dan biasanya Pak Geri nih. Pak Geri yang turun ya? Iya, Pak Geri nih. Kami dengan beberapa tim lah gitu. Jadi memang bagaimana ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu itu bisa menjadi mangrove centernya Kota Batam yang memang bisa dijadikan sebagai lokasi untuk edukasi selain siswa-siswi yang ada atau mahasiswa yang ada di Kota Batam, tapi juga yang ada di luar negeri. Nah, makanya kegiatan-kegiatan edukasi itu terjadwal. Baik mungkin beberapa bulan ini ya, mungkin September ini sama Oktober sangat banyak sekali. Dari sekolah-sekolah dari Singapura, dari international school, mereka melakukan kegiatan. Dan memang tempatnya sangat recommended bagi mereka, karena kan beberapa hutan mangrove yang ada di beberapa lokasi itu memang mereka sudah survei gitu. Tapi memang yang paling mereka suka tempat sini gitu, karena pertama aman, karena yang paling utama kan bagaimana kita Pokdarwis itu menerapkan Sabta Pesona itu, keselamatan ya kan, dan terakhir kenangan gitu. Jadi mereka dapat di situ, akhirnya mereka berkunjung ke sini. Oke, berarti rutin mereka selalu ada. Iya, selalu ada setiap tahun. Aksesnya juga gampang ya ke sini di situ. Gampang, terus juga fasilitasnya juga lengkap gitu ya. Jadi yang ingin mengenal mangrove ya, untuk basicnya bisa di sini gitu ya. Karena memang kalau di tempat lain mangrove kan kebanyakan tidak dibuka untuk wisata ya, Bang Geri ya. Kalau di Batam ya. Ada beberapa yang dijadikan tempat wisata juga, ada yang hanya untuk konservasi. Tapi ngomong-ngomong mangrove ini mungkin orang taunya seperti yang Kak Nindi katakan, taunya bakau gitu ya. Di mangrove ini apa aja sih yang ada? Sebetulnya mangrove itu sendiri sebetulnya adalah seluruh tumbuhan yang hidup di pesisir atau di pasang surut air laut atau di hutan payau. Jadi semua pohon ini namanya pohon mangrove. Nah, mangrove itu banyak sekali jenisnya. Salah satunya yang disebut tadi adalah pohon bakau. Bakau itu adalah salah satu jenis dari pohon
mangrove gitu. Tapi kalau jenis nama ilmiahnya adalah Rhizopora. Di sini sebenarnya ada banyak sekali jenis pohon mangrove. Salah satunya yang paling depan yang pohon yang di atas 100 tahun tadi itu nama ilmiahnya adalah Sonerete alba. Tapi kalau nama Indonesianya perpat. Tapi bukan organisasi. Bukan yang itu organisasi itu ya? Bukan. bukan. Tapi bagus lah mereka buat organisasi yang berbau tentang budaya gitu. Iya, betul. Supaya jaya-jaya gitu. Ya diharapkan jaya sih mangrove kita ya Bang. Amin. Oh gitu. Jadi memang ternyata banyak jenisnya ya. Tidak cuman bakau. Jadi orang-orang selama ini mungkin ya itu karena keterbatasan pengetahuan. Pokoknya iya, betul. Lihat yang ada di Payau, wah bakau. Semua pohon bakau namanya. Karena beda-beda ya. Iya, betul. Ada yang usianya udah ratusan tahun juga. Terus kalau alam dari makhluknya di sini banyak juga ternyata. Tadi ada hewan-hewannya gitu ya. Betul. Jadi selain flora dan fauna, mungkin tadi ada. Iya, ada beberapa foto tadi ada ular, ada monyet, burung juga tadi ya Bang. Tapi ularnya tidak berbahaya ya. Bersahabat ularnya. Oh gitu. Oh iya. Wah ini harus tahu nih supaya jangan takut main ke mangrove. Betul. Jadi ada teman-teman wisatawan tuh yang ketika dia mau berkunjung ke hutan mangrove, yang paling takut, wah ada ular. Gitu ya? Padahal ular itu ketika siang di tengah hutan mangrove dia nggak berani turun, dia akan tidur di atas pohon dan itu susah untuk jatuh gitu. Mereka kalau siang mereka di atas pohon tidur, kalau malam baru dia cari mangsa lah gitu. Hewan nokturnal ya. Betul. Tetapi walaupun malam mereka cari mangsa, sebetulnya kalau dia bau manusia, dia pasti akan pergi. Dia merasa kita ini ancaman ya. Kayaknya predator paling tinggi kayaknya ya. Iya, itu. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya main ke sini melihat ular itu memang karena itu adalah hewan yang ada di sini, fauna yang ada di sini ya, ekosistem di sini. Jadi wajar aja gitu. Tidak perlu takut kalau kata Bang Geri tadi ya. Apalagi kalau lihatnya siang-siang kayak gini, betul itu istirahat. Dia lagi istirahat. Dia nggak akan punya waktu untuk nemuin kita deh. Iya, kalau capek lah katanya. Kalau malam dia mungkin akan keliaran cari hewan-hewan kecil biasanya ya. Terus di sini enaknya lagi ada monyet tadi Bang ya. Iya betul. Ada monyet. Terus tadi di Bako juga perhatikan ada beberapa ikan seperti ikan toman, ikan ini ya. Kayak catfish gitu ya. Iya. Jadi sebetulnya ekowisata ini sendiri, jadi kami juga sebagai Pokdarwis dan desa wisata itu bagaimana kita menerapkan regeneratif tourism. Regeneratif tourism itu bagaimana wisatawan datang ke destinasi ekowisata ini bukan hanya menikmati alam, tapi bagaimana mereka bisa menikmati flora dan fauna dan juga berbuat di sini. Salah satunya yang dilaksanakan oleh RRI malam hari ini luar biasa, berkunjung ya kan. Tapi dia bukan hanya berkunjung saja, tapi melakukan kegiatan penanaman mangrove. Yang sudah terima kasih saya ucapkan kepada RRI Indonesia ya? Batam ya. Gak apa-apa juga sih ulang tahun buat RRI. Waduh, terima kasih. Bang Geri ternyata tahu kita ulang tahun ya. Usia kita sama, 80 tahun ya. Selalu jaya di udara ya. Seperti pohon mangrove. Ya. Mudah-mudahan awet seperti mangrove sampai ratusan tahun bisa beregenerasi. Tapi ini kan kalau ngomongin soal pengelolaan desa wisata, kan Kak Ninda juga sebagai ketua Pokdarwis di sini gitu. Itu pasti ada merencanakan kegiatan nggak sih untuk tiap tahunnya? Sebenarnya ada, cuman memang saat ini kita belum terrealisasi. Dalam artian kita itu pengen ada suatu event tahunan lah ya, seperti itu gitu, event tahunan gitu. Cuman memang saat ini saya dan Pak Geri sedang dalam proses merencanakan event tersebut. Mungkin apa hambatannya apa tuh Kak, bisa diceritain nggak? Sebenarnya tidak ada hambatan ya, cuman memang belum terrealisasi aja ini ya. Karena memang harus banyak persiapan mungkin untuk melakukan event apa aja nih yang harus kita masukkan ke dalam event tersebut gitu. Dan mungkin beberapa teman-teman yang akan terkait nantinya di dalam event tersebut kayak gitu. Nah itu maksudnya Kak, aku tanyakan ini kan kita nanti akan siarkan ya. Jadi mungkin kalau ada sesuatu yang Kak Ninda kira-kira butuh nih ke siapa tahu ada yang dengerin bisa dibantu sekalian gitu kan. Mudah-mudahan ya. Sponsor ya. Bisa langsung kayaknya ya. Nyangkut di situ deh. Tapi ngomong-ngomongin sponsor gitu ya. Ini kan alam terbuka kan.
Dan salah satu juga bisa dikatakan daya tariknya Batam gitu. Betul. Dari pemerintahnya gimana sih kepada teman-teman Pok Darwis? Yang belum tahu Pok Darwis itu tuh singkatan dari kelompok sadar wisata gitu ya. Dan ini sifat nasional ya, setiap daerah memiliki Pok Darwisnya masing-masing. betul. Karena Batam ini konsennya laut ya, makanya kita bahas di mangrove gitu. Betul. Nah, kembali ke pertanyaan, gimana dari pemerintah, Kak Nindi? Ada nggak Kak support yang Ada sih ya. Kalau dari pemerintah pasti ada support. Kalau mau dilihat dari ininya ya banyak sekali gitu. Contohnya misalnya ada kunjungan-kunjungan yang dari pemerintah daerah, itu juga salah satunya support dari pemerintah untuk mengarahkan ke sini salah satunya. Nah, terus terkait apa ya? Pengembangan terus infrastruktur mungkin ya. Nah, itu juga salah satunya dari support dari pemerintah daerah gitu. Ya, paling tidak kami itu ada dapat inilah gitu dari pemerintah daerah terkait masalah pengembangan, contohnya seperti jembatan. Mungkin itu untuk apa ya? Untuk akses ya, akses jalan melihat penanaman kami gitu yang tidak terjangkau dengan kita berjalan gitu ya. Iya, kan? Jembatan mungkin lebih menjorok ke sana ya. Jadi ada jembatan yang dari jembatan itulah kita bisa melihat penanaman-penanaman kita gitu. Oke. Tapi itu udah pernah diajukan nggak? Diajukan disampaikan gitu proposal kita butuh jembatan gini-gini. Belum sih. Kalau proposal kita belum, tapi biasanya ada beberapa teman-teman perusahaan yang berdatangan ke sini dan itu selalu direkomendasikan oleh pemerintah daerah gitu. Mudah-mudahan secepatnya ada yang bisa membantu ya teman-teman. Amin. Nah, karena itu akan mempermudah juga kalau misalnya teman-teman datang ke sini. Mungkin saya nyambung dari pernyataan Bu Ketua Pok Darwis. Sebetulnya dalam pengembangan ekowisata sendiri dan desa wisata itu sendiri sebenarnya tidak luput dari kolaborasi pentahelik ya. Ada pemerintah, kemudian ada swasta, kemudian akademisi, kemudian komunitas itu sendiri dan media. Salah satunya ini dukungan dari media. Terima kasih buat RRI Batam. Jadi bagaimana lokasi ini itu bisa disupport dalam pengembangannya, karena kami sendiri itu mengelola kawasan hutan yang memang kawasan hutan pemerintah. Jadi perlu adanya pengembangan infrastruktur. Jadi ketika infrastrukturnya bagus, otomatis kan wisatawan akan berdatangan gitu. Nah, rencana sebelah kanan sini dan sebelah depan sini kan untuk mudah monitoring tanaman, kemudian juga untuk akses tracking mangrove menggunakan boot dan lain sebagainya. Iya. Jadi akan lebih mudah untuk monitoring juga ya. Iya, betul sekali. Oke, wah, itu mudah-mudahan ya. Itu udah berapa lama Bang kayak gini nungguin Bang? Idenya sebenarnya udah ada di kepala ya Bang. Sebetulnya kami sudah punya perencanaan panjang istilahnya dream mapping lah gitu untuk ekowisata ini. Tapi memang semua itu butuh proses dan kami yang jelas kami sebagai penggiat lingkungan, sebagai penggiat mangrove berupaya berusaha bagaimana tetap komitmen dan dalam menjaga dan melestarikan mangrove ini gitu dengan segala upaya dan daya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau dari Bang Geri nih sebagai pelaku gitu ya yang ada di mangrove ini, apa sih yang harus kita lakukan secepatnya supaya mangrove di Batam ini secara khusus bisa tetap eksis, bisa diminati orang untuk berwisata dan lain-lain? Yang pastinya adalah pemerintah Kota Batam ya khususnya, kemudian semua kalangan ya. Bagaimana contohnya sekolah-sekolah, bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Batam bahwasanya ternyata pohon mangrove itu adalah pohon yang sangat penting untuk kita lindungi. Selain menjaga ekosistem pesisir, tapi ternyata pohon mangrove itu adalah pohon penghasil oksigen terbaik sedunia, juga sebagai penyerap karbon terbesar sedunia. Artinya apa? Bagaimana kita semua mengkampanyekan kepada masyarakat Kota Batam untuk sadar akan pentingnya menjaga ekosistem pesisir terutama mangrove dan menanam kembali. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh RRI Kota Batam hari ini tadi, menanam kembali pohon mangrove yang ada di pesisir di Pandang Tak Jemu ini. Oke, wah itu ya.
Jadi butuh kolaborasi sebenarnya dari semua pihak ya. Iya, betul sekali. Jadi dari di sini sudah ada nih teman-teman ya. Kalau mau ke sini ada Bang Gary, Kaninda dari Pokdarwisnya ya, sudah ada pengelolanya. Tinggal butuh datang untuk ke sini. Kamu tinggal datang aja, melihat ke sini dan ikut berpartisipasi, berbuat tadi kalau kata Bang Gary ya, menanam gitu. Tapi ini memang kalau target ada nggak sih Bang? Tiap tahun tuh harus nanam berapa gitu atau restorasi berapa pohon? Iya, sebetulnya kami targetnya sebanyak-banyaknya gitu. Sebanyak-banyaknya. Okay. Cuman kan dalam proses untuk penanaman mangrove itu kan tidak semudah itu. Kita butuh menunggu ketika kita mau nanam mangrove itu kita butuh membibit atau menyemai pohon mangrove itu selama 1 tahun minimal 8 bulan itu baru bisa kita tanam. Kemudian juga ketika kita mau nanam kita harus melihat juga situasi dan kondisi. Cuaca bagaimana, anginnya bagaimana, itu juga harus dipertimbangkan. Pengaruh sekali. Jadi memang kalau bisa ya kita tiap hari nanam gitu, sebisa kita. Gitu. Kalau Tapi bisa kan ya. tidak mungkin karena kita harus menyesuaikan juga pasang surut air laut dan lain sebagainya. Berarti kalau mau ada kegiatan penanaman kayak dari RRI tadi pagi, dari kami tadi pagi tuh harus kontak dulu, janjian dulu. Iya, pastinya kan kita harus persiapkan dulu. Contohnya seperti RRI ketika mau melaksanakan penanaman ini udah jauh-jauh hari. Betul. Udah berapa bulan yang lalu, jadi kita udah persiapkan. Alhamdulillah acaranya lancar kan. Tidak ada kendala, bibitnya sudah ada, kemudian acara berjalan dengan lancar. Biasanya paling telat untuk koordinasi untuk komunikasi mau penanaman itu berapa bulan sebelumnya? Atau berapa minggu? Sebetulnya 1 minggu lah sebelumnya. 1 minggu paling telat banget ya? Paling telat banget ya 1 minggu tuh, karena kan kita perlu persiapan juga gitu. Karena kan ada ketika kita mau nanam mangrove itu kan ada beberapa yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah bibit yang sudah tersemai atau terawat selama 8 bulan minimal. Kemudian juga ajir atau tongkat penegaknya. Kemudian kita juga harus menyesuaikan lokasi mana nih yang mau ditanami, kondisinya bagaimana. Apakah yang mau nanam itu mau nih diajak nanam ke dalam? Iya. Itu dia betul. Iya. Nanti takut ular lagi katanya kan. Gitu. Aduh ngeri gitu ya, nggak jadi. Jadi buat yang nonton podcast kita di siang hari ini, kalau punya niat baik itu baiknya dikoordinasi dulu nih. Jangan tanam sendiri karena ada etikanya lah gitu Bang ya, ada teknisnya juga untuk menanam ya. Jadi buat pendengar kami yang lagi nonton, yuk saling bagi ke teman-teman yang lain videonya supaya bisa mensupport mangrove yang ada di Pandan. Betul. Karena kita juga sudah di penghujung podcast kita hari ini ya. Mungkin kita boleh closing statement dari Kaninda dan juga Bang Gary kali ya. Mulai dari siapa dulu? Kaninda dulu boleh? Boleh Kaninda dong. Silakan Kaninda, mau disampaikan apa ke pendengar kita, itu kameranya yang di tengah. Oke, baik. Buat semua warga Batam khususnya saya ucapkan terima kasih. Semoga warga Batam berminat untuk menanam 1 pohon mangrove yang ada di tempat kami. Lebih banyak lebih baik gitu ya. Ya, terima kasih. Oke, Bang Gary sekalian closing statement dan bisa kasih nomor kontak Bang. Alamat kita juga sekalian Bang biar semua rame-rame datang ke sini. Bagi seluruh pendengar RRI Batam, mari kita jaga dan lestarikan pesisir kita. Mari kita jaga dan lestarikan hutan mangrove. Karena mangrove adalah paru-paru dunia, ya kan? Save mangrove, save the earth, ya kan? Jangan lupa untuk hadir ke ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, karena dengan menanam 1 pohon mangrove, Anda sudah menyelamatkan dunia untuk yang akan datang. Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan. Salam lestari. Salam lestari gini ya. Tapi ada satu yang kelewatan nih Bang. Apa tuh? Jadi teman-teman yang pengen berpartisipasi juga untuk menjaga mangrove kita ini. Iya betul. Kontak kemana nih Bang? Oke. Kebetulan kami juga ada website www.bakostep.com atau di Instagram @mangrove-pandang-tak-jemu atau kontak langsung ke 0812 700 789. Oke, nanti kita tulis di sana di deskripsi ya. Pokoknya kontak aja Bang Gary gitu ya. Siap. Bang Gary, saya pengen nanam mangrove. Datang aja, kalau janjian gitu ya Bang ya. Boleh. Pokoknya 1 minggu sebelumnya lah, tidak ada dadakan ya. Oke, kalau gitu terima kasih Bang Gary, Kanidi, terima kasih. Sudah datang di Talk Today. Terima kasih ya. Terima kasih. Kita pamit dulu, closing dulu untuk Talk Today episode hari ini. Ya, pendengar sekalian, kalau gitu saya Yudhistira pamit. Saya Joshua Suryadi. Bye bye. Kita jumpa lagi Talk Today berikutnya. Dadah.